Ini adalah sisa dari rumah Gudung, yang ada sisa adalah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya. Hari ini saya berada di bekas rumah Gudung yang ada di Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten PD. Dulu saat masa konflik, masa dom, rumah Gudung ini menjadi saksi bisu bagaimana penderitaan rakyat Aceh, ya, khususnya masyarakat PD dan sekitarnya yang dibawa ke rumah Gudung ini. Semoga ini tidak terjadi lagi, ya rekan-rekan semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan, ya, bagaimana kondisi rumah Gudung yang sudah dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini juga ada ayat Al-Quran yang ditulis di prasasti, kemudian di atasnya tertulis juga, jangan kubur kebenaran, bersuaralah meskipun tak jadi kata. Rumah Gudung Billy Arun 1989 sampai 1998, Kabupaten PD Sigli Aceh. Kemudian kita juga bisa menyaksikan di prasasti ini, ya rekan semuanya, suara korban dari tahun 1977 sampai dengan 2005, berikan jaminan bagi korban untuk ketidakberulangan konflik dan kekerasan di Aceh. Tanah kami, negeri Aceh. Ya rekan-rekan semuanya, kita coba melihat bagaimana bekas rumah Gudung ini saksi bisu konflik yang terjadi di Aceh. Hari ini sudah menjadi sebuah taman yang bisa kita kategorikan yang begitu indah, yang masyarakat sekitar bisa menggunakan taman ini untuk santai, olahraga, dan berbagai macam aktivitas lainnya tentunya. Ya, kita melihat, ya rekan-rekan semuanya, banyak anak-anak yang bermain sore hari di sini, ya, yang tentunya tempat dulunya menjadi tempat yang angker. Alhamdulillah hari ini berkat kepedulian pemerintah pusat sehingga ini menjadi sebuah taman bermain. Ini kita melihat ada plang ataupun ada nama di depan yang sangat besar, ditulis bahwa adalah Memorial Living Park Kabupaten PD, ya. Namanya? Askianela. Itu kawannya siapa namanya? Sini. Ini Siva. Ini namanya? Siva. Siva kelas berapa? Ini namanya? Perdana. Masya Allah. Ini? Cantik-cantik kali anak-anak gadis-gadis di Arun, ya dia. Jadi tiap sore main di sini. Enak nggak main di sini? Sudah ada taman. Enak. Ada bisa main sepeda, ada main prosotan, ya. Anak-anak Aceh yang manis-manis, cantik-cantik, ya. Jadi main di sini setiap hari, setiap pulang sekolah. Ini apa? Masjid. Ya, ada orang sholat situ. Ada. Masya Allah. Rekan-rekan semuanya, ya, kita melihat tamannya ada tempat permainan anak-anak juga, ya, seperti di belakang saya ini tempat permainan anak-anak di bekas rumah Gudung ini yang sudah menjadi taman tentunya. Ya, sungguh luar biasa, sangat indah, ya rekan-rekan semuanya. Jadi di dalamnya kita juga melihat di sini ada tugu, ya. Ada tugu. Di sini ada pintu Aceh, ya rekan-rekan semuanya. Ini ada batu, mungkin batu ini salah satu batu peninggalan yang ada di komplek rumah Gudung ini. Ya. Di tengah-tengahnya, ya rekan-rekan semuanya, ada sebuah musala yang bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan tentunya. Ini kita melihat di sebelah ini juga ada tempat permainan anak-anak, ya. Ada juga
jambu ataupun balai tempat nongkrong, tempat istirahat dan sebagainya. Ya, sungguh luar biasa yang dibangun oleh pemerintah yang dulunya merupakan tempat yang angker. Alhamdulillah saat ini sudah menjadi tempat yang aman, yang tidak angker lagi untuk bermain dan sebagainya. Kita menyaksikan ini Tugu Pintu Aceh yang ada pas di depan musala ini, dan rekan-rekan semuanya, ini adalah musala yang dulunya tempat angker. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud sebuah taman yang sangat indah. Kita bisa melihat ini rekan-rekan semuanya, ini plaza penerima ya. Kemudian Tugu Perdamaian, ini namanya Tugu Perdamaian rupanya. Kemudian juga ada lorong HAM masa depan ya. Kemudian juga ada lorong HAM sejarah. Kemudian Mafanilah sebagai pusat kegiatan memorial, tempat ibadah, arena terbuka untuk berkumpul, berziarah, serta area pembelajaran bagi pengunjung. Masjid ini memiliki kapasitas menampung hingga 500 jamaah tentunya. Kita melihat rekan-rekan semuanya, ini kompleknya yang ada di sini sungguh sangat bagus ya. Kita melihat di sini juga ada tempat penampungan air ya. Ini area gudang mungkin tentunya seperti itu. Ini di area belakang. Tentunya di belakang ini juga ada rumah-rumah warga ya. Namun pintunya dipagar. Ada rumah-rumah warga. Kemudian ini ada tempat wuzu ya. Ya, sebuah masjid ataupun musala yang sangat representatif tentunya. Sangat indah, bagus, mempesona tentunya. Dan mudah-mudahan masyarakat, khususnya warga sekitar sini, bisa memanfaatkan ini dengan baik tentunya. Ya, ini nama masjid yang dibangun oleh pemerintah, merupakan Masjid Silaturahim. Nah, semoga ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai macam aktivitas silaturahim, untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan menciptakan perdamaian yang abadi yang ada di sini tentunya. Kita sangat bersyukur ya kepada pemerintah pusat yang sudah merubah tempat ini yang dulunya angker menjadi tempat yang indah mempesona. Tadi kita menyaksikan bersama bagaimana anak-anak kecil bermain di dalam komplek ini, bermain sepeda dan berbagai permainan lainnya. Mereka di sini bisa menghabiskan waktu sore, pulang sekolah, pulang ngaji dan sebagainya. Sungguh luar biasa tempat ini yang lagi-lagi saya sampaikan yang dulunya angker, sekarang menjadi tempat yang sangat indah mempesona tentunya. Rekan-rekan semuanya ya, saya ingin menampakkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa ini adalah sisa dari rumah Gudung. Yang ada sisa adalah tangga. Ini merupakan tangga yang sengaja disisakan untuk menjadi saksi bisu. Ini adalah tangga utama dari rumah Gudung tersebut ya rekan-rekan semuanya. Sedangkan yang lain semua sudah dihancurkan dan dibangun sebuah komplek yang sangat bagus tentunya. Di mana saat Aceh masa Dom, masa konflik ini dijadikan pos taktis militer yang tentunya sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di komplek rumah Gudung ini. Kita mendoakan semoga ke depan Aceh tetap aman, damai, dan masyarakat bisa menikmati hari-harinya dengan berbagai kegiatan, aktivitas-aktivitas yang positif tentunya. Rekan-rekan semuanya, demikianlah video ini saya buat ya di bekas lokasi rumah Gudung yang ada di Kabupaten Pidi Aceh. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini baik, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.